Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya dengan Agung Apriana. Teman-teman semua mahasiswa-mahasiswi di sini, hari ini kita akan membahas tentang filsafat ekonomi ya, dasar-dasar dan pengertiannya. Sebelum ke filsafat ekonomi, kita akan membahas tentang arti filsafat terlebih dahulu ya. Jadi bahwa pengertian filsafat itu berasal dari kata filsafat ya. Itu dalam bahasa Yunani disebut dengan filosofia, yang diartikan sebagai mencintai kebijaksanaan. Dalam bahasa Inggris disebut dengan filosofi, dan dalam bahasa Arab disebut dengan falsafah. Kata filosofia terdiri dari kata philein yang berarti cinta, dan sophia itu berarti kebijaksanaan atau mencintai hal-hal yang bijaksana. Jadi dikatakan bahwa orang yang berusaha mencari kebijaksanaan atau pencinta tentang pengetahuan disebut dengan filsuf ya, atau dengan filosof. Nah, kemudian di sini pengertian filsafat secara terminologi oleh Thales, the most difficult thing in life is to know yourself, yang artinya adalah hal tersulit dalam hidup adalah mengenal diri sendiri. Kemudian Plato mengartikan filsafat tidak lain dari pengetahuan tentang segala yang ada. Kemudian Aristoteles mengatakan bahwa kewajiban filsafat adalah menyelidiki sebab dan asas segala benda. Dengan demikian filsafat bersifat ilmu umum. Tugas penyelidikan tentang sebab telah dibagi sekarang oleh filsafat dengan ilmu. Kemudian Cicero, filsafat adalah sebagai ibu dari semua seni, the mother of all the arts. Ia juga mendefinisikan filsafat dengan ars vitae, yang artinya seni kehidupan. Kemudian Johnny Gottlieb Fichte, filsafat sebagai Wissenschaftslehre atau ilmu dari ilmu-ilmu, yakni ilmu umum yang jadi dasar segala ilmu. Ilmu membicarakan sesuatu bidang atau jenis kenyataan. Jadi filsafat itu memperkatakan seluruh bidang dan seluruh jenis ilmu mencari kebenaran dari seluruh kenyataan. Kemudian Paul Nartop, filsafat sebagai Grundwissenschaft, yang artinya adalah ilmu dasar hendak menentukan kesatuan pengetahuan manusia dengan menunjukkan dasar akhir yang sama yang memikul sekaliannya. Kemudian Immanuel Kant mengartikan bahwa filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menjadi pokok dan pangkal dari segala pengetahuan yang di dalamnya tercakup 4 persoalan. Nah, di sini ada yang pertama itu, apakah yang dapat kita kerjakan? Jawabannya adalah metafisika. Kemudian yang kedua adalah, apakah yang seharusnya kita kerjakan? Jawabannya etika. Kemudian yang ketiga, sampai di manakah harapan kita? Jawabannya adalah agama. Yang terakhir adalah, apakah yang dinamakan manusia? Jawabannya dengan antropologi. Nah, di sini ada juga Sidi Gajalba mengartikan filsafat ialah mencari kebenaran dari kebenaran untuk kebenaran tentang segala sesuatu yang dimasalahkan dengan berpikir radikal, sistematik, dan universal. Kemudian pengertian filsafat secara terminologis bahwa ilmu pengetahuan yang menyelidiki dan memikirkan segala sesuatu secara mendalam dan sungguh-sungguh serta radikal sehingga mencapai hakikat segala sesuatu tersebut. Ilmu pengetahuan yang berupaya mengkaji tentang masalah-masalah yang muncul dan berkenan dengan segala sesuatu, baik yang sifatnya materi maupun imateri, secara sungguh-sungguh guna menemukan hakikat sesuatu yang sebenarnya, mencari prinsip-prinsip kebenaran, serta berpikir rasional, logis, mendalam, dan bebas sehingga dapat dimanfaatkan untuk membantu masalah dalam kehidupan manusia. Bahwa ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam dengan mempergunakan akal sampai pada hakikatnya. Kemudian objek filsafat itu adalah sesuatu yang merupakan bahan dari kajian dari suatu penelaahan atau penelitian tentang pengetahuan. Jadi setiap ilmu pengetahuan itu pasti mempunyai objek yang dibedakan menjadi objek material atau dengan objek formal. Nah, objek material itu
artinya suatu bahan yang menjadi tinjauan penelitian atau pembentukan pengetahuan, atau apa yang diselidiki, disorot, atau dipandang oleh suatu disiplin ilmu. Kemudian objek material filsafat adalah segala sesuatu yang ada dan mungkin ada, baik yang konkret atau nyata maupun abstrak atau tidak tampak. Nah, untuk objek formalnya itu adalah sudut pandang yang ditujukan pada bahan penelitian atau pembentukan pengetahuan itu, atau sudut dari mana objek material disorot. Kemudian objek formal dari filsafat adalah sudut pandang yang menyeluruh secara umum sehingga dapat mencapai hakikat dari objek materialnya. Jadi yang membedakan filsafat dengan ilmu lain terletak pada objek material dan objek formalnya. Dalam filsafat, objek material itu tidak terbatas, sedangkan ilmu lain terbatas. Dan objek formalnya itu membahas sampai pada hakikat dari objek itu, sedangkan ilmu lain terbatas pada hal-hal tertentu. Jadi filsafat itu berpikir secara kritis atau mendalam, secara sistematis dan menyeluruh. Kemudian ciri-ciri filsafat itu sebagai berikut. Jadi yang tadi saya katakan bahwa cirinya itu menyeluruh, mendasar, dan spekulatif. Nah, yang artinya menyeluruh itu seperti apa? Bahwa filsafat itu mencakup tentang pemikiran dan pengkajian yang luas, tidak membatasi diri, dan bukan hanya dipandang dari sudut pandang tertentu. Kajian filsafat itu dapat digunakan untuk mengetahui hubungan ilmu satu dengan yang lain, hubungan ilmu dengan moral, seni, dan tujuan hidup. Yang kedua itu mendasar, artinya bahwa filsafat adalah kajian yang mendalam, mendetail, yang sampai kepada hasil fundamental atau esensial, sehingga dapat dijadikan dasar berpijak bagi segenap nilai dan pengetahuan. Yang ketiga itu spekulatif, artinya bahwa hasil pemikiran filsafat yang diperoleh dapat dijadikan dasar bagi pemikiran selanjutnya. Hasil pemikirannya selalu dijadikan dasar untuk menghasilkan pemikiran yang baru. Langsung aja, mengapa manusia harus berfilsafat? Nah, jawaban Plato, filsuf Yunani, guru dari Aristoteles, menyatakan bahwa mata kita memberi pengamatan bintang-bintang, matahari, dan langit. Pengamatan ini memberi dorongan kepada kita untuk menyelidiki, dan dari penyelidikan ini berasal dari filsafat. Itu menurut Plato. Berbeda dengan Plato, Agustinus dan René Descartes beranggapan lain. Menurut mereka, berfilsafat itu bukan dimulai dari kekaguman atau keheranan, tetapi sumber utama mereka berfilsafat itu dimulai dari keraguan atau kesangsian. Ketika manusia heran, ia akan ragu-ragu dan mulai berpikir apakah ia sedang tidak ditipu oleh panca inderanya yang sedang keheranan. Nah, itu menurut Agustinus ya. Kemudian rasa heran dan meragukan ini mendorong manusia untuk berpikir lebih mendalam. Jadi menyeluruh dan kritis untuk memperoleh kepastian dan kebenaran yang hakiki. Jadi berpikir secara mendalam, menyeluruh dan kritis seperti ini disebut dengan berfilsafat. Jadi bagi manusia, berfilsafat dapat juga bermula dari adanya suatu kesadaran akan keterbatasan pada dirinya. Apabila seseorang merasa bahwa ia sangat terbatas dan terikat, terutama pada saat mengalami penderitaan atau kegagalan, maka dengan adanya kesadaran akan keterbatasan itu, manusia berfilsafat. Ia akan memikirkan bahwa di luar manusia yang terbatas, pastilah ada sesuatu yang tidak terbatas, yang dijadikan bahan kemajuan untuk menemukan kebenaran yang hakiki. Nah, peranan filsafat. Dalam sejarah pemikiran manusia, ada 3 hal ya, filsafat berperan. Yang pertama itu pendobrak, yang kedua itu pembebas, yang ketiga itu adalah pembimbing. Nah, filsafat itu berperan dalam mendobrak tradisi mitosentris, jadi mempercayai gejala alam sebagai suatu dongeng atau tahayul ya. Kemudian pembebas. Pembebas itu apa? Manusia dapat dari berpikir mitos, dari ketidaktahuan dan kebodohan, dari kemiskinan pengetahuan yang menjadikan manusia berpikir picik dan dangkal, dari cara berpikir yang tidak teratur dan tidak jernih, dan dari cara berpikir yang tidak kritis. Kemudian pembimbing. Filsafat itu membebaskan manusia dari cara berpikir mitos dan mistis dengan membimbing manusia untuk berpikir secara rasional ya, akal yang masuk akal gitu. Kemudian manfaat mempelajari filsafat itu, yang pertama, filsafat mengajarkan kita untuk lebih mengenal diri sendiri secara totalitas, sehingga dengan pemahaman tersebut dapat dicapai hakikat manusia itu sendiri dan bagaimana sikap manusia itu seharusnya.
Kemudian filsafat itu mengajarkan tentang hakikat alam semesta. Yang ketiga itu filsafat mengajarkan tentang hakikat Tuhan. Nah, di sini ada cabang utama filsafat itu. Yang pertama itu ada ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu membahas tentang hakikat apa yang akan kita ketahui terhadap hakikat tentang kenyataan. Nah, yang kedua itu epistemologi. Jadi bagaimanakah kita mendapatkan ilmu itu. Yang ketiga itu adalah aksiologi. Jadi menjawab tentang kegunaan dan manfaat ilmu, ya, bisa dikatakan nilai kegunaan ilmu. Nah, ini nanti bisa teman-teman baca filenya, nanti saya bagikan. Nah, masuk ke dalam ekonomi. Ekonomi itu menurut bahasa Yunani yaitu oikos, yang berarti keluarga atau rumah tangga, sedangkan nomos berarti peraturan atau aturan, sedangkan menurut istilah yaitu manajemen rumah tangga atau peraturan rumah tangga. Jadi pengertian ekonomi adalah salah satu bidang ilmu sosial yang membahas dan mempelajari tentang kegiatan manusia berkaitan langsung dengan distribusi, konsumsi, produksi pada barang dan jasa. Nah, di sini filsafat ilmu ekonomi meliputi pembahasan tentang aspek konseptual, metodologi, dan etika yang berkaitan dengan disiplin ilmu ekonomi, yang fokus utamanya itu adalah aspek metodologi dan epistemologi yang meliputi metode, konsep, dan teori-teori yang dibangun oleh para ekonomi. Seperti itu. Nah, di sini ada para ahli yang mengatakan bahwa ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari pemanfaatan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia yang tidak terbatas. Kemudian Adam Smith nih, ilmu ekonomi adalah penyelidikan tentang keadaan dan sebab adanya kekayaan negara. Nah, teman-teman dicukupkan untuk materi pertemuan kedua ini. Maka kalau misalkan ada pertanyaan yang kurang dimengerti, nanti kita akan membahas lagi di pertemuan offline. Jadi mohon maaf ya teman-teman bila ada kekurangan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Nah, nanti kita akan bertemu di pertemuan yang offline. Jadi dicukupkan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.